Hey, yo Tsabagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Yups, One Piece is back nakaba. Akhirnya kita kembali mendapatkan lanjutan dari manga One Piece chapter 1120 setelah chapter kemarin ceritanya begitu menyala-nyala. Tentu kali ini bocoran sudah terkonfirmasi langsung oleh pihak terpercaya yakni P-Wiz dan juga Warskin Forum. Sebelumnya, Tamagon mengingatkan dulu di chapter sebelumnya akhirnya hal yang mengejutkan terjadi, di mana kita melihat panel luar biasa terjadi yakni robot kuno berhasil menghantam Saints Warguri dengan taring dari sang yokai patah. Belum lagi pertarungan makin intens di Pulau Eget dan kita pun akhirnya diperlihatkan para aliansi bersatu bersama-sama mengamankan kapal bajak laut raksasa yang menjadi target utama dari Gorosei sekarang. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam bocorannya, seperti biasa ya, jangan lupa tinggalkan jempol kalian kemudian komen setelah video berakhir tentang pandangan kalian terkait dengan spoiler yang baru saja dibocorkan kali ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1120 kita kali ini diberi judul Atlas. Yep, seperti biasa ya, di dalam sampel chapter kembali melanjutkan perjalanan dari Yamato dan kali ini terlihat di sampulnya ada Denjiro yang sedang menangkap anak-anak yang melemparkan batu ke arah dari Yamato di sampul chapter kemarin. Chapter dimulai dengan menampilkan flashback yakni tentang Vegapunk dan juga Clover yang ada di Panghazard. Dalam bocoran kali ini pun mengatakan bahwa Clover ternyata disebutkan juga penyandang nama di ke Vegapunk. Kemudian berlanjut ke waktu di saat dimana Atlas tiba di Thousand Sunny dengan menghadapi Saints Nasujuro dengan tujuan untuk membiarkan kapal bajak laut topi jerami kabur. Atlas melumpuhkan Lilith sehingga York tidak bisa mendeteksinya. Atlas menangkap Nasujuro dan terbang dengan jetpacknya dan meledakkan diri untuk mengulur waktu bagi kru bajak laut topi jerami. Namun pada akhirnya Vegapunk mempunyai satu bagian lagi dari pesannya. Sementara itu di sisi yang lainnya, para Gorosei yang lainnya mencoba untuk menghentikan siaran dengan menghentikan Emmet dan itu berimbas dengan menghancurkan salah satu dari lengan robot kuno tersebut. Emmet mengatakan waktunya sudah tepat, jadi dia akan menggunakan tanda petik itu. Yup, dan di akhir bocorannya Vegapunk mengatakan bahwa Goldie Roger dan krunya adalah satu-satunya yang tahu sejarah sebenarnya tentang dunia ini. Orang-orang pun terkejut mengetahui bahwa dia ada di dalam nama dari Roger. Yep, informasi terbaru lainnya yakni bahwa tidak akan ada libur di minggu depan ya, dan One Piece akan ditampilkan pada cover dari majalah Jump dalam momen perayaan One Piece yang ke-27 tahun. Ini sebenarnya tidak masuk ke dalam bocoran, namun ada kabar yang mengatakan bahwa hal ini tidak dinyatakan secara lisan, namun panelnya sangat menyiratkan bahwa Nico Robin juga termasuk ke dalam seorang D. Jadi dengan asumsi hal ini perlu kita rangkum beberapa orang yang memang menyusahkan pemerintahan dunia, seperti halnya yang dilakukan oleh Clover dengan sedikit demi sedikit membongkar rahasia dari abad kekosongan, yang ternyata Clover ini juga merupakan salah satu dari penyandang nama D. Apakah di dalam insiden Ohara tersebut beberapa orang-orang yang terkait dengan kejadian itu membantu Ohara dalam menyembunyikan dan juga memecahkan misteri tentang abad kekosongan juga merupakan orang dari penyandang nama D seperti Clover, Jaguar Desa, dan juga potensi kuat yang juga disinyalir ada dalam kelompok mereka masuk nama keluarga dari Nico Olvia. Namun untuk saat ini masih belum ada bukti konkret soal hal ini. Apakah memang nanti benar pesan terakhir yang Vegapunk sampaikan akan menyinggung singkatan sebenarnya dari inisial D? Menurut kalian, apakah singkatan tersebut? Apa mungkin huruf D adalah singkatan dari Dawn, seperti bunyi bel yang menandakan berakhirnya perang? Sebuah pesan yang tersembunyi yang berbicara, kami di sini. Dan huruf D pada sebuah nama menunjukkan kepada mereka yang mengetahui kawan dan lawan bahwa mereka ada di sini. Ini juga seperti membunyikan lonceng yang menandakan awal yang baru untuk tahun baru dan masa depan yang baru. Don juga berarti ketukan drum, itu bisa berarti melakukan sesuatu dengan antusias ataupun sangat senang. Kemudian ditambah lagi dengan Atlas yang meledakan dirinya. Jika memang itu benar tidak berefek apa-apa ke Nasujuro, maka makin sedikit Stella yang tersisa dan kali ini hanya menyisakan Lilith yang masih ada karena dilumpuhkan oleh Atlas. Menarik lagi bagaimana kita melihat akan ada sesuatu yang dilakukan oleh Emmet dengan mengatakan waktunya sudah tiba untuk menggunakan itu. Apakah yang dimaksudkan oleh Emmet di sini adalah energi kuno atau semacam rahasia lainnya? Jadi ada banyak hal yang masih belum dijelaskan secara rinci di dalam bocoran kali ini. Kita akan menunggu spoiler lengkap yang akan kita dapatkan di besok hari ya.
Seperti biasa, di minggu ini ada beberapa informasi menarik terkait berita One Piece yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Informasi pertama yang menarik di minggu ini yakni mengenai One Piece live action. Kali ini lagi-lagi ada aktris dan aktor yang akan memerankan karakter di One Piece live action season kedua di Netflix ini. Para cast untuk series live action One Piece season kedua akhirnya sudah terpilih untuk peran sebagai agen Barworks. Rilis pada tahun 2023 di platform Netflix, series live action dari One Piece akan menjadi fenomena baru di antara genre adaptasi live action lainnya. Untuk pertama kalinya, adaptasi live action benar-benar berhasil untuk membuat para fans One Piece puas dengan kualitas seriesnya. Berkaitan dengan para cast dengan series One Piece yang berlanjut ke season kedua, para fans penasaran mengenai siapa saja yang akan muncul di series tersebut nanti. Nah, dalam laporan eksklusifnya menyebutkan bahwa ada beberapa nama yang akan berperan sebagai villain. Mereka akan mengisi peran sebagai agen Barworks di One Piece season kedua mendatang. Sekarang ada 4 nama yang muncul, yakni aktor Daniel Lasker yang sebelumnya terkenal dalam series The Raise the Beowulf. Dia akan berperan sebagai Mr. Nine. Kemudian ada Camrose Johnson yang muncul di series Batwoman yang akan berperan sebagai Mr. Five. Selanjutnya ada Jazra Jocelyn yang akan berperan sebagai Miss Valentine. Dan yang terakhir adalah aktor yang populer di beberapa judul film, David Dalmasyan, yang akan mengisi peran sebagai Mr. Tree. Dalam cerita One Piece garapan Eiichiro Oda ini, keempat agen Barworks ini tersebut memiliki peranan yang cukup signifikan nanti. Seperti yang kita tahu ya, Barworks sendiri adalah merupakan kelompok kriminal yang dipimpin oleh Sir Crocodile dalam arc Alabasta. Di sisi lain, mereka juga akan terlibat dalam arc sebelumnya, yang kemudian puncaknya mereka muncul di arc Alabasta. Nah, mereka menjadi agen yang akan dihadapi oleh Luffy dan yang lainnya. Proses syuting sendiri kabarnya akan segera dimulai di mana Netflix sudah menjadwalkan jika season kedua dari One Piece ini akan rilis pada 2025 mendatang. Jadi dengan adanya kabar mengenai cast ini, artinya bisa terkonfirmasi bahwa di season kedua nanti kita akan menghadirkan arc Alabasta yang menjadi salah satu arc yang paling terbaik di One Piece. Dan akan menarik sekali menantikan siapa aktor yang akan memerankan karakter dari Sir Crocodile. Kemudian ada lagi 3 nama yang diperkenalkan, yakni Cliff Russell yang akan berperan sebagai Crocus, Brandon Murray akan berperan sebagai Brogy, dan Werner Kotzer akan berperan sebagai Dory. Cliff Russell sendiri merupakan sosok aktor kawakan yang pernah berperan di berbagai judul film epic seperti Game of Thrones dan Thor The Dark World. Sedangkan Werner Kotzer ini merupakan seorang aktor yang berasal dari Afrika Selatan. Sedangkan untuk Brandon Murray adalah aktor yang berasal dari Kanada. Dia juga terlibat di beberapa film terkenal. Jadi aktor dan aktris ini bukan kaleng-kaleng. Kabar ini kemudian kembali mengkonfirmasi mengenai arc dan alur cerita yang akan dihadirkan di One Piece season kedua mendatang. Setelah menghadirkan arc Romance Dawn, season keduanya akan menghadirkan beberapa arc besar seperti Little Garden dan juga Alabasta. Dengan konfirmasi kemunculan Dory dan juga Brogy, ini artinya live action season kedua ini memang akan menghadirkan arc Little Garden, di mana di sana Nami akan mengalami sebuah penyakit misterius dan kru bajak laut topi jerami akan juga bertemu dengan para raksasa tersebut untuk pertama kalinya. Nah, untuk proses syutingnya sendiri masih akan dilakukan di wilayah Afrika Selatan. Kita nantikan saja kabar selanjutnya dari proses produksi seriesnya. Oke, terakhir info updatean juga terkonfirmasi ada beberapa karakter lagi yang sudah mendapatkan aktor dan juga aktrisnya. Smoker akan diperankan oleh Callum Kerr. Kemudian yang kedua yakni Tashigi diperankan oleh aktris Julia Herwald. Karakter dari Wapol akan diperankan oleh Raul Rochetti. Dan terakhir kabar duka lagi-lagi dari dubbing anime One Piece. Pengisi suara ternama Taiki Matsuno meninggal dunia pada usia 56 tahun kemarin karena pendarahan otak. Dia dikenal karena menyuarakan karakter One Piece seperti Lavitte dari bajak laut Blackbeard dan juga menyuarakan karakter Treble dan juga sangat ikonik dalam dubbing SpongeBob. Yap, sekian saja pembahasan tentang kali ini ya. Mungkin dari kalian punya pendapat seputar bocoran yang muncul di hari ini. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf juga ada informasi yang miss. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.